Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita belajar resonansi bunyi ya. Resonansi itu apa? Resonansi itu adalah gejala gelombang di mana benda ikut bergetar karena getaran benda lain. Ya, kenapa? Misalnya karena bunyi atau dari sumber getaran lain. Kok bisa? Jadi syaratnya dari resonansi bunyi yaitu adalah frekuensi sumber bunyi harus sama dengan frekuensi benda yang bergetar. Kok bisa sih benda itu ikut bergetar? Karena setiap benda itu punya frekuensi resonansi natural. Ya, misalnya saya gebuk suatu meja. Nah, meja ini bergetar kan? Nah, kenapa bisa bergetar? Karena si meja ini punya frekuensi resonansi natural, misalnya 220 misalnya ya. Nah, saya gebuk dengan aksi atau gaya itu menyebabkan frekuensi si meja ini menjadi 220 sehingga benda itu bisa bergetar. Contoh lain dari dari resonansi atau ikut bergetarnya benda lain yaitu misalnya pada penyanyi. Ya, penyanyi itu punya suara yang melengking sehingga punya frekuensinya tinggi. Nah, kaca juga punya frekuensi tinggi. Nah, maka penyanyi yang frekuensinya tinggi itu menggetarkan suatu kaca sehingga bisa pecah. Nah, ini adalah contoh yang merugikan. Contoh yang menguntungkan adalah kita bisa mendengar suatu suara atau suatu bunyi karena di telinga kita ada yang namanya gendang telinga. Di telinga kita itu ada yang namanya gendang yang bergetar ketika ada bunyi atau suara. Nah, itu adalah contoh dari resonansi yang menguntungkan ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana resonansi bisa dikerjakan di soal-soal fisika SMP, kita bisa gunakan rumus. Ini adalah rumusnya F1 sama dengan F2. Maksudnya apa? Frekuensi suatu sumber bunyi sama dengan frekuensi bunyi benda lain yang ikut bergetar. Nah, ini harus sama F-nya ya. Atau ada rumus tambahan nih ya, selain rumus dasar yang ini, ada rumus tambahan dari resonansi kolom pipa organa tertutup ya. Nah, ini adalah suatu pipa yang namanya pipa, ada kolom ya, ada kolom udara, kemudian kolom ini diisi air. Nah, kemudian ada suatu bunyi ya, ini adalah suatu gelombang, contoh dari sebuah gelombang ya, sampai ke permukaan air ini, maka kita bisa dapatkan H. H itu apa? H itu adalah ketinggian kolom udara, karena di sini adalah kolom udaranya ya. Di sini air, di sini kolom udaranya. Gimana cara mengetahui tinggi dari kolom udara? Yaitu dengan 2 dikali N dikurangi 1 dibagi 4 baru dikali dengan lambda. Apa itu N? N itu adalah resonansi ya. Perlu diperhatikan ini. Resonansi pertama itu adalah nada dasar, jadi N1 sama dengan nada dasar. Nah, N2 itu nada atas pertama. N3 adalah, atau resonansi 3 adalah nada atas kedua. Jadi kalau misalnya ada resonansi ke 6, nada atas ke berapa itu? Nada atas ke 5. Oke. Ya. Nah, N itu adalah 1, 2, 3, ini resonansi 1, 2, atau 3, atau dan seterusnya. Kemudian ini adalah panjang gelombang. Panjang gelombang itu meter, sama H juga punya satuannya meter. Kalau misalnya masih sentimeter diubah ke dalam meter gitu ya. Oke, untuk mengetahui bagaimana resonansi ini bisa dikerjakan di soal, mari kita ke contoh soal yang pertama, yaitu sebuah senar dapat beresonansi dengan sebuah garpu tala. Ya, frekuensi garpu talanya itu 512 Hz. Yang pertama yang ditanyakan adalah berapa frekuensi senar. Yang kedua, berapakah panjang gelombang bunyi yang dapat dihasilkan senar jika kecepatan bunyi saat itu adalah 320 meter per second. Artinya di soal ini adalah ada suatu garpu tala yang punya frekuensi 512 Hz. Nah, si senarnya itu berarti ikut bergetar karena beresonansi ya enggak? Nah, berapa frekuensi senar? Karena ikut beresonansi atau bergetar berarti frekuensinya sama. Berarti A, ini F-nya siapa nih? F-nya garpu tala sama dengan F-nya senar. Karena si garpu tala 512, maka senar ikut beresonansi maka sama 512 Hz. Nah,
sekarang ke senarnya nih. Berapakah panjang gelombang bunyi yang dapat dihasilkan senar jika kecepatan bunyi saat itu adalah 320 meter per second? Maka kita harus tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah F senarnya, frekuensi senar sekarang 12 Hz. Kemudian kecepatan bunyi itu adalah V. Ya, V-nya adalah 320 meter per second. Nah, yang ditanya adalah panjang gelombang. Apa sih panjang gelombang? Lambda, ya, lambda seperti ini. Nah, lambda itu rumusnya bisa kita peroleh. Kita jawab, tulis dulu rumusnya, V sama dengan lambda dikali F. Maka untuk mencari lambda berarti V per F. V-nya 320 per 512, ini dapat nanti 0,625 meter atau 62,5 cm gitu ya. Jadi ini pakai rumus yang dulu yang gelombang ya, yang gelombang bunyi, yang bunyi biasa juga ini pakai rumusnya. Belum ke rumus yang pipa organa terbuka. Ya, ini pakai rumus yang awal tadi tuh. F1 sama dengan F2. Masih gampang, nomor 1 sekarang ke nomor 2. Nomor 2 itu adalah pada kolom udara 20 cm terjadi resonansi. Jika cepat rambat bunyi di udara 328 meter per second, maka frekuensi sumber bunyi adalah, jadi misalnya ya, di sini ada pipa organa yang terbuka, kemudian si pipa ini diisi air, di sini ada sumber bunyi, maka ada gelombangnya tuh, ya. Pertanyaannya, berapa sih frekuensi sumber bunyinya, F-nya berapa? Nah, kita kan punya H itu apa? Tinggi kolom udara, ini 20 cm, ini harus diubah ke dalam meter, berarti dibagi 100. Berapa dibagi 100? 0,2 meter. Oke, langsung aja ya. Kemudian terjadi resonansi, berarti ikut bergetar karena udara punya cepat rambatnya adalah 328 meter per second. Berapakah F-nya? Nah, kalau rumus H sama dengan 2 kali N dikurang 1 dibagi 4 dikali lambda, ini kan harus ada ininya ya, harus ada N-nya ya. Tapi di sini nggak ada N-nya, ini resonansi keberapa? Nah, kalau nggak ada, kita tulis N-nya 1 atau resonansi 1 nada dasar gitu. Jadi kalau misalnya kalian menemukan soal yang sama, N-nya 1 ya, nada dasar. Maka kita tulis nih 2 dikali N-nya 1 dikurang 1 dibagi 4, lambdanya nggak tahu ya. Kita kan mau cari F, karena mencari F kita harus tahu lambda dulu ya. H-nya berapa? H-nya 0,2. Kita hitung 2 kali 1, 2. Kurang 1, 1. Berarti ini 1 per 4 dikali lambda. Sempit, nggak apa-apa. Ya, terus kita kesini nih. Set, ya. Kelihatan? Nah, kemudian di sini ini 0,2, tulis lagi biar nggak bingung. Ya, 1/4 dikali lambda. Nah, gimana cara ngerjainnya tuh? 4 dikali 0,2 di sini nih. Berapa 0,2 dikali 4? 0,8. 1 kali lambda, ya udah ini. Lambda sama dengan 0,8. Apa satuannya? Meter. Ya. Nah, udah selesai belum? Karena kita nyarinya adalah frekuensi. Gimana cara nyari frekuensi? Ingat, V sama dengan lambda kali F. F berarti cari dengan V per lambda. V-nya udah tahu berapa tuh? V-nya 328 ya. 328 per 0,8. 32 bagi 8, 4. 8 bagi 8, 1. Nah, karena ada koma, kasih 0 sini. Berapa? Hertz. Nah, ini jawabannya. 410 Hertz. Nah, ini masih gampang juga. Ini nomor 2. Yang agak menantang, nomor 3, kita lihat resonansi udara terjadi pada saat cepat rambat udara 340 meter per second. Bila frekuensi garpu talaknya 850 Hz, berapakah panjang kolom udara pada resonansi kedua dan terjadinya nada atas ketiga? Nah, kita tulis satu-satu biar nggak bingung, diketahui ya. Resonansi udara terjadi pada saat cepat rambat, kecepatan itu V, 340 meter per second. Bila frekuensi garpu talak berarti F, F-nya 850 Hz.
Berapakah panjang kolom udara? Ditanya. Apa itu? H, panjang kolom udara atau ketinggiannya. Berapa pada resonansi kedua? Ya. Resonansi kedua berarti N-nya yang ditanya yang H, A itu N-nya resonansi kedua. Ini apaan sih? Resonansi kedua berarti N-nya 2, ya kan? Terus nada atas ketiga. Kalau nada atas, ya, nada atas itu mesti kita bukan mesti mikir dulu nih. Kalau ketiga berarti dia N-nya 4 dong, resonansi keempat. Ya kan? Karena nada dasar N-nya 1. Nada atas pertama itu N-nya 2 dan seterusnya. Bisa dicek lagi tadi yang saya jelaskan. Dijawab. Oke. Kita jawab ya. Kita jawab. Nah, untuk mencari H yang A dulu, ini kan 2 dikali N dikurang 1 dibagi 4 dikali lambda. Harus ada lambda. Gimana cara? Nih, dari rumus ini ya. V sama dengan lambda kali F nih. Kita bisa cari lambda V per F. V-nya berapa? 340. Ya nggak sih? Iya. Per 850. Coret jebret berapa nih? Dapat 0,4 meter. Nah, gitu. Nah, lanjut nih. H, nyari H kan, tinggi kolom udara pada saat nada atas kedua. Berarti nada atas lagi, resonansi kedua. 2 dikali 2 dikurang 1 dibagi 4 dikali 0,4. 2 kali 2 4 kurang 1 3 per 4 dikali 0,4 berapa? Coret jebret 1. 3 kali 0,1 0,3 meter. Gampang banget ya. B, pada saat nada atas ke 3 berarti N-nya 4. H-nya sama dengan 2 kali N min 1 per 4 kali lambdanya 2 kali 4 dikurang 1 bagi 4 kali 0,4. 2 kali 4 8 kurang 1 7 per 4 kali 0,4. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan. Sabar. Coret jebret 1. 7 kali 0,1 0,7 apa? Meter. Jadi kolom udaranya beda-beda nih pada saat nada atas kedua dan resonansi kedua dan nada atas ketiga. Oke, sekian dulu. Semoga kalian paham ya. Kalau misal udah paham, kalian kerjakan. Nah, ini latihan soal untuk resonansi bunyi. Silakan screenshot dulu supaya bisa dikerjain dan nggak perlu tengok-tengok video lagi. Tapi kalau kalian masih masih bingung, boleh diputar ulang, boleh banget, wajib kudu. Nah, di sini ada 2 soal. Kalau kalian berhasil, japri ke saya dan dapat bintang 1 soal 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.